Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk informasi lebih detail tentang SAP PP Modul, Anda bisa lihat di situs saya di sapindonesia.net. Di sini saya membahas SAP PP Modul mulai dari master data. Nanti Anda lihat di sini master data ada sub-sub tentang master data PP. Kemudian juga ada demand management atau planning process ya, baik itu yang make MTS, make strategi MTS, make to stock ataupun make to order. Kemudian MRP, Material Requirement Planning, membahas tentang proses MRP, cara-cara tikot yang dipakai di MRP, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi proses MRP. Lalu kemudian production order execution, ya berarti membahas tentang cycle produksi ya, bagaimana step-step yang ada di produksi, mulai dari production order creation, kemudian di menu production order execution itu membahas mulai dari create order, kemudian release, capacity planning, scheduling, good issue, confirmation, good receipt, dan TECO. Yang terakhir adalah masalah configuration. Ini juga merupakan bahasan penting untuk PP modul. Setidak-tidaknya Anda mengetahui gambaran secara umum bagaimana cara membuat konfigurasi di SAP PP, dan tentu saja ini konfigurasi ini adalah suatu syarat untuk bisa kita melakukan proses data entry, melakukan proses yang lain-lainnya setelah konfigurasi di setup ya. Oke, untuk Anda yang memang ingin lebih detail fokus untuk mempelajari SAP PP modul ini, silakan ada chat saya untuk bergabung di member area. Di situ saya memberikan video tutorial secara full ya, rata-rata 1 jam untuk Anda yang memang serius gitu, karena pembahasannya agak detail, termasuk bagaimana cara membuat skenario yang ada di SAP sistemnya. Oke. Kali ini saya melanjutkan masalah pembahasan tentang good issue ya. Good issue komponen adalah bagian dari production order execution ya. Di video tutorial berikut ini ya, di yang kedua, di sesi kedua masih membahas tentang material staging, di mana tadi saya sudah sebutkan di video sebelumnya, saya sebutkan bahwa untuk proses pemindahan stok ya dari warehouse ke produksi bisa dilakukan secara manual, juga bisa secara otomatis, dan bisa secara kolektif ya. Di sini saya men-screenshot ya gambaran-gambaran bagaimana tikot yang dipakai untuk proses good issue ya. Kita lihat di sini yang pertama. Oh ini salah ya. Di sini ada tikotnya adalah Migo ya, Migo. Ini tikot yang dipakainya untuk melakukan proses material staging adalah Migo. Itu kan cuman Migonya yang Migo GI ya. Nah, di sini nanti Anda di sininya bukan good receipt nih. Harusnya dicari yang good issue. Kalau ordernya sudah betul, tinggal nanti masukin nomor ordernya, dan ini adalah movement type-nya 261. Kenapa 261? Karena kita mau menggunakan material komponen itu. Jadi yang di issue, yang di good issue di sini adalah, sekali lagi ya, Anda harus perhatikan kita ngomongin komponen atau raw mat packaging ya. Jadi material-material itu nanti karena dikonsum, dikeluarkan dari gudang warehouse ke produksi, maka itu disebutnya sebagai 261 ya. Movement type-nya, maksudnya movement type-nya itu adalah 261, artinya adalah konsum by order ya, dikonsum karena ada kebutuhan dari production order. Kemudian Anda nanti tinggal masukkan tanggal. Sebenarnya secara otomatis ketika Anda masukkan nomor order,
maka nanti akan keluar ya tanggal dokumen date, posting date, material di sini materialnya keluar, quantity, tinggal Anda melengkapi permintaan dari dia, ya, misalnya tentang batch-nya, tentang slot-nya jika memang tidak di-assign, belum di-assign oleh sistem, Anda harus melengkapi slot, batch, dan keterangan-keterangan yang ada di Migo ini, gitu ya. Itu cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan Migo GI. Lalu berikutnya adalah MB1A. Ya. MB1A juga adalah tikot masih yang standar, untuk manual, untuk proses pemindahan stok ya, by order. Anda masukkan nanti di sini tanggal dokumen date dan tanggal posting date ya. Ini harus biasanya sih bisa beda bisa sama tergantung tergantung situasinya. Biasanya accounting akan melihat dari posisi posting date ya, bukan dari dokumen date. Posting date ini yang menyebabkan yang lebih real, yang lebih aktual tentang perpindahan movement type barang gitu ya. Nanti masukkan juga keterangannya, dokumen header text-nya dan seterusnya. Kemudian movement type-nya. Nah, di sini Anda tentukan movement type-nya. Kalau tadi kita akan melakukan proses good issue berarti 261, kemudian plan dan store location ya. Kalau Anda masukkan plan dan storage location-nya, kemudian nanti akan keluar Anda minta diinputkan material apa saja yang ada yang akan dikonsum. Bisa juga nanti dari MB1A itu di pilihan menu atas, saya lupa menampilkan di sini juga ada by reservation ya. Termasuk di sini sekali lagi di Migo, baik di Migo GI itu bisa kita refer ke nomor order ya, nomor production order, atau refer ke nomor reservasi ya, bisa juga. Jadi ininya bukan order tapi reservation. Begitu pula di MB1A nanti Anda bisa refer, di atasnya itu ada bisa ngambil nomor reservasi ya. Kemudian juga Anda bisa mengambil nomor production order ya. Oke, saya kira itu yang manual. Kemudian yang kolektif. Nih, yang kolektif saya screenshot seperti ini ya, yang modelnya pick list. Anda masukkan nanti beberapa order di sini. Ini tidak terbatas. Mau 10, mau 20 order Anda bisa masukkan. Nanti sistem dari picking list akan merekap ya, merekap berapa material komponen A, berapa material komponen B, berapa material komponen C, dan seterusnya, yang masing-masing bisa udah dedicate dengan nomor ordernya gitu, merekapnya. Jadi tujuannya dia minta ke gudang secara kolektif gitu ya, sekaligus barangnya, tapi nanti sebenarnya di dalam sistem dia udah di capture per order ya, per masing-masing order dia akan meminta menyesuaikannya gitu ya. Jadi itu penjelasan tentang good issue saya tampilkan dari SAP-nya, baik itu tikot Migo MB1A maupun yang CO27, CO yang 27 ya. Kemudian setelah kemudian setelah Anda terposting good issue-nya, maka barangnya itu nanti akan pindah ke produksi. Perlu saya tegaskan di sini, modelnya juga bisa ada dua ya, perpindahan barang itu modelnya bisa double step atau single step. Maksudnya double step adalah karena ada otorisasi dari masing-masing gudang, baik itu gudang warehouse maupun gudang produksi, maka di situ ada rule, aturan ya, bahwa orang produksi tidak boleh ngambil barang orang warehouse, begitu pula orang warehouse tidak boleh akses langsung ke produksi gitu ya, ke slotnya produksi. Maka dibuatlah aturan double step, jadi dia dari warehouse mengeluarkan nomor dokumen, kemudian dari produksi mengambil nomor dokumen itu yang akan ke replace ke gudangnya produksi. Oke, jadi stepnya seperti itu. Atau kalaupun memang ada aturan diperkenankan ya, Anda bisa menggunakan single step, jadi langsung masuk ke gudang produksi ya. Ini tergantung lagi dari kebijaksanaan dari manajemen. Jadi movement type-nya saya bisa simpulkan tadi, movement type-nya yang dipakai adalah 261. 261 adalah movement type sebagai konsum
atas dasar dari production order. Lalu bagaimana kalau misalnya tidak terjadi, Anda mau membalikan, tidak jadi mengirim, maka itu ada proses namanya pembatalan atau reserve. Reserve itu adalah pembatalan dari transfer. Anda bisa meng-cancel dari Migo, itu ada fasilitas buat cancel atas dasar nomor dokumennya. Ya, nanti dokumen itu semua akan dibalikan dengan movement type lawannya. Kalau tadi kan 261, maka lawannya adalah 262. Itu akan dikembalikan kembali ke semula. Begitu pula dengan MB1A sama. Kalau MB1A cuman bedanya Anda harus menginputkan tikot movement type-nya. Movement type-nya Anda masukkan 262, jangan lupa ya kalau untuk mereverse itu. Jadi selalu di movement type di kita di SAP itu selalu ada pasangan gitu ya, ada plus, ada minus gitu kan, ada kirim, ada terima gitu ya, ada keluar, ada masuk, selalu ada pasangan dan disediakan oleh SAP dengan konsep movement type. Biasanya sih bergandengan, kalau misalnya 101 reverse-nya 102, kalau 261 reverse-nya 262, begitu seterusnya ya. Oke. Kemudian nanti bedanya lagi, saya belum tampilkan di sini, adalah stok tikot MMBE ya. MMBE itu adalah memperlihatkan dari overview dari stok yang saat ini, yang update saat ini. Di mana kalau stok itu di booking oleh order ya, jadi kalau stok itu di booking oleh production order, maka posisi stoknya itu ada di reserve. Ada di reserve, Jadi kalau posisi MMB itu posisi stoknya adalah posisi stok ya. Pertama ada UU, biasa disebut gitu ya, unrestricted use. Nah, kemudian ada lagi yang di posisi QI. QI berarti quality stock. Kemudian ada lagi yang di reserved ya. Nah, jadi kalau yang dari order karena sifatnya dia baru booking, maka dia posisi stoknya ada di kolom reserved. Nanti lihat materialnya. Tapi ini material komponen, jangan salah ya. Material komponen, kita ngomongin komponen. Material raw mat maksudnya. Jadi posisinya dia ada di reserved. Nah, dan ini reserved ini ada nomor reserve-nya ya. Tadi saya sebagaimana sebutkan di order itu ada nomor reserved-nya. Ini sebagai booking stok. Kalau Anda mau cek reservasinya, maka tiketnya di sini yang ke sini ya. Tadi MMBE, kemudian MB23 ini display reservasi. Anda nanti lihat pakai MB23, masukkan nomor reservasinya, maka akan keluar material-material komponen ya, yang dipesan. Oke, silakan Anda coba nanti masing-masing di tempat Anda. Ini tikot-tikotnya udah saya berikan. Khususnya kalau yang member area nanti saya akan lengkap sih penjelasannya, bagaimana penggunaan, bagaimana skenario dari order, kemudian kita supply stoknya, kemudian kita lihat juga perpindahan stoknya dari reserve ke unrestricted use ya. Kemudian kita lihat juga MMB itu dia ada strukturnya itu mulai dari plan, dari slot, dan masing-masing gudang gitu kan, akan terlihat organisasinya lebih jelas lah maksudnya gitu ya. Oke, saya kira itu pembahasan tentang material staging sesi kedua yang menampilkan dari sisi SAP-nya ya. Kemudian nanti kita akan lanjut ke materi berikutnya, masih membahas material staging tentang backblasting belum ya. Oke, saya kira cukup dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.